Ada beberapa catatan yang kita pahami bersama. Yang pertama adalah bahwa rupanya proses pengangkatan GTK honorer menjadi ASN ini hanya untuk guru negeri. Jadi mereka ada yang berkomunikasi langsung dengan kami, para anggota Komisi 10, karena ramainya panja ini. Kemudian mengatakan bahwa beberapa diantaranya diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah negeri setelah mereka diangkat menjadi P3K. Mereka itu, para guru honorer itu berasal dari sekolah-sekolah swasta. Nah, sekali lagi mungkin ini yang kami harus sampaikan, bahwa pemerintah saat ini selalu membuat dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta. Padahal siswa-siswi itu berada pada posisi ada di sekolah negeri dan sekolah swasta. Jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak daripada sekolah negeri, yang dapat dianalogikan bahwa jumlah siswa di sekolah swasta itu jauh lebih banyak daripada di sekolah negeri. Tetapi perhatian pemerintah untuk sekolah negeri ini luar biasa, dan perhatian pemerintah untuk sekolah swasta ini biasa-biasa saja. Maka ke depan mungkin perlu sebuah kebijakan baru bagi Kemendikbud, supaya proses pengangkatan P3K ini bagaimana caranya, peraturannya mungkin harus disesuaikan, supaya setelah diangkat mereka ditugaskan ke sekolah-sekolah swasta tempat asal di mana para guru itu mengabdi lama. Misalnya pengabdian mereka selama 10 tahun itu berada di SMP Muhammadiyah 1 misalnya, kembalikan ke sana, karena disitulah aktivitas seharusnya. Nah, kalau kemudian setelah diangkat mereka menjadi guru di SMP Negeri 12 misalnya, kan SMP Muhammadiyah kehilangan gurunya. Nah, bagaimana formulasinya kami tidak begitu paham. Tentu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, tidak ada itu dikotomi sekolah negeri dan swasta. Tidak ada itu perbedaan antara guru negeri dan swasta. Pemerintah wajib untuk membiayai pendidikan, ya, tanpa melakukan perbedaan itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sekali lagi kami inginkan bahwa pembiayaan pendidikan ini bersifat money follow student, bukan money yang mengikuti sekolah atau kelembagaannya yang dibedakan menjadi negeri atau swasta. Kemudian yang kedua, tadi ada beberapa hal yang kami temukan tentang batas pengusulan dari kabupaten itu sampai tanggal berapa. Jika sudah putus, selesai pada tahun ini, ada lagi kapan. Karena dengan berbagai macam pencerahan yang terjadi akibat rapat-rapat panja yang sangat intensif ini, kemudian kabupaten kota menyadari bahwa ada titik terang APBN kita memang akan memberikan bertanggung jawab terhadap proses pengangkatan 1 juta. Kalau tahun ini baru mengusulkan sedikit dan jumlahnya tadi baru 527 ya, ribu sekitar itu, berarti masih ada sisa slot dari rencana pemerintah yang 1 juta. Yang 400 ribu sekian itu akan direkrut kembali kapan? Sehingga kabupaten kota yang takut hari ini belum mengajukan atau hari ini terlambat mengajukan, itu bisa mengajukan lagi kapan. Bonus poin untuk pengabdian dan usia kami masih menunggu. Kemudian 19,4 triliun itu hanya untuk gaji, tunjangannya ditanggung siapa? Ini juga mesti dideklarkan supaya tidak terjadi tidak terjadi sengkarut di kemudian hari di kabupaten kota. Kemudian pergeseran anggaran pada perubahan anggaran tahun 2001, kami ingin pastikan itu. Ibu bapak yang ada di ruangan ini duduk bareng bersama tanpa harus minjem ruangan Komisi 10. Ini tidak akan simpang siur seperti ini. Minggu lalu kita masih mendengarkan keluhan dari kepala daerah yang mengatakan ini cuma pengumuman lisan atau ada surat resminya. Pegangan kami mana? Dan menurut saya dalam konteks ini Kemendikbud dan juga kementerian lain bisa memfollow up dengan surat resmi, ya, surat pemberitahuan, surat pegangan dan lain sebagainya, yang menurut saya ini bisa, kalau tadi saudara sekretaris Dirjen mengatakan prestasi Mas Menteri terbaik ya selama ini ya,
Menurut saya itu yang memberi penilaian harusnya presiden, bukan kita. Karena jangan-jangan menurut presiden bukan ini yang terbaik, ada lagi yang terbaik sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau memang ini harusnya juga serius. Serius dibarengi dengan surat. Bukan hanya sekedar bicara. Kalau saya tidak salah ada rapat di Bali waktu itu ya. Nah, itu kenapa nggak dikasih suratnya langsung sama kepala daerah? Nah, dalam konteks ini, kadar keseriusan ini kan bisa kita ukur. Ya kan? Kadar keseriusan ini bisa kita ukur. Nah, pertanyaannya juga kemarin disampaikan, apakah ini hanya ditanggungnya itu hanya gaji atau berikut tunjangan? Gitu ya. Karena kalau gaji saja yang dibayarkan oleh pusat, tunjangannya yang bayar siapa? Kan sama juga. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya di tengah pandemi dan kesulitan di daerah-daerah ini harus Mbak Esti, cetho welo-welo ya. Terang benderang ya. Ya, saya orang Batak rasa Jawa gitu ya. Nah, yang terakhir yang ini saya tanyakan, saya senang ini ada BKN dan juga ada Kemendikbud. BKN mengatakan usia pensiunnya itu apa tadi datanya? 51 sampai 60 itu 800.000 ya. Bahkan ada chart pie-nya menunjukkan 2021 70.000 pensiun, 2022 84.000 pensiun, 2023 86.000 pensiun, betul ya? Ini udah dimetrikkan belum di cross tabulasi nggak dengan Kemendikbud yang mengatakan sudah merekrut 523.000? Apakah 523.000 jumlah formasi guru ASN yang sudah direkrut oleh Kemendikbud yang katanya merupakan prestasi terbaik dari Mas Menteri itu sudah di cross tabulasi dengan kebutuhan yang mau pensiun atau tidak? Atau masih silo-silo juga? Artinya rekrutmen yang dilakukan oleh Kemendikbud itu sama nggak dengan kebutuhan guru-guru yang mau pensiun per provinsi? Contohnya, ini kan ada sebentar Bu ya, lagi seru nih. Contohnya, ini kan ada Jawa Timur 156.000 gurunya, berapa yang mau pensiun? Jawa Tengah 142.000, berapa yang mau pensiun? Jawa Barat 146.000, berapa yang mau pensiun? Lalu ambil data ketika di halaman 6 paparan Kemendikbud, kita lihat Jawa Barat itu nomor 3 paling bawah, Jawa Timur itu 20 besar paling bawah, Jawa Tengah juga bukan 10 besar. Nah, pertanyaannya apakah BKN dan Kemendikbud ini ada cross step juga dalam data ini? Atau memang harus minjem ruangan Komisi 10 untuk kita koordinasi? Gitu ya. Jadi itu aja langsung menukik karena kita hampir tiap hari rapat ini. Panja besok ada lagi dan lain sebagainya. Jadi kita harus langsung to the point saja. Itu aja Ibu Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Mas Putra, terima kasih. Selanjutnya Mbak Mai Esti Wijayanti, silahkan. Terima kasih Ibu Ketua, Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini saya cukup bangga pimpinan seorang perempuan dan hari ini hadir 2 perempuan dari Kemendikbud dan dari Kemendagri. Saya cukup apresiasi terhadap cara menyampaikannya, cukup runtut dan sangat jelas. Jadi terima kasih, hidup perempuan Indonesia. Hidup. Ya. Oh iya, saya belum ini ya. Nggak usah ya. Baik, saya sampaikan beberapa hal catatan yang tadi berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan. Sedikit sudah disampaikan oleh Ibu Agustin Wilujeng sebagai pimpinan. Yang pertama, dalam forum ini, karena ini adalah semoga Pak Men dari Kemenpan RB masih melihat di layar virtualnya, saya perlu menyampaikan bahwa untuk afirmasi ini mohon sungguh-sungguh bisa diperhatikan, mohon untuk didiskusikan kembali, untuk sesegera mungkin kita mendapatkan kejelasan bahwa untuk afirmasi tidak hanya kepada mereka yang sudah di atas 40 tahun dengan masa kerja 3 tahun lalu mendapat afirmasi sebanyak 15%, tetapi mohon ini juga ada grade terkait dengan lama pengabdian. Dan sekaligus memang menjadi tanda tanya ketika kemudian kenapa ambilnya usia 40? Kenapa afirmasinya tidak diberikan mulai dari usia 35 tahun? Sehingga menjadi 35 tahun plus harus ada afirmasinya. Nah, saya kira Komisi 10 sangat mendukung untuk itu bisa dilakukan. Yang kedua, pertemuan yang kemarin kami sudah menyampaikan kalau guru swasta honorer diberi ruang untuk mendaftarkan di P3K, dan itu memang sangat bagus dan itu yang kita harapkan. Tetapi pernyataan Pak Menteri ini terlontar di pernyataan Pak Menteri waktu hadir di sini dan saya menjadi deg-degan. Karena Pak Menteri langsung mengatakan bahwa guru swasta yang kemudian mendaftar P3K karena dia namanya ASN maka harus bekerja di sekolah negeri. Ini persoalan. Ketika sekolah swasta memberikan pengabdian yang begitu lama dengan perhatian yang mungkin tidak terlalu banyak bisa kita berikan. Sekarang ada kesempatan P3K 1 juta orang. Ini yang perlu dipertimbangkan supaya mereka tetap bisa mengajar di swasta mungkin.
pemenuhan jam pengajarnya itu kan tidak cukup dia hanya di negeri. Bagaimana diatur, karena sekolah swasta ini kan juga tidak terlalu banyak kelas-kelasnya, banyak sekolah yang hanya sedikit-sedikit, mungkin hanya satu kelas saja, atau juga yang banyak juga perlu kita hitung. Itu juga harus mendapatkan kesempatan. Itulah yang bisa kita berikan, Republik ini berikan kepada mereka yang sudah bekerja melalui sekolah swasta. Yang ketiga, sedang seru. Iya, sedikit aduh kacau ini. Pak, berdasarkan undang-undang ini, ASN pasal 4 memang tertuang di situ nilai dasar yang dimaksud dengan pasal 3 huruf A meliputi termasuk di dalamnya memegang teguh ideologi bangsa Indonesia. Saya tidak tahu selama ini seperti apa wujudnya. Apakah sekedar pernyataan bahwa mereka akan setia dan teguh terhadap ideologi bangsa kita Pancasila? Menurut saya, dan itu dimungkinkan oleh undang-undang, maka tes kompetensi yang harus diberikan, mungkin melalui wawancara atau tes tertulisnya, maka kompetensi mengenai Pancasila dan keteguhannya bisa dilihat juga melalui media-media sosial, atau kalau menurut saya media sosial mereka harus dicantumkan, sehingga bisa dicari seperti apa isinya, dan kita bisa meyakini yang masuk di dalam P3K ini atau ASN ini adalah betul-betul yang memang sudah teruji atau betul-betul bisa menunjukkan keberpihakannya kepada Republik dengan mencintai Republik ini dan ideologi Pancasilanya. Terima kasih Bu Ketua, mohon maaf. Terima kasih Mbak Esti, luar biasa, pas berhenti, pas selesai. Saudariku Ibu Dewi Koryati. Ya, terima kasih saudaraku pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh teman-teman Komisi 10 dan juga saudaraku para narasumber yang hari ini hadir. Pertanyaan saya kepada Ibu Sesdirjen dari Kemendikbud, yaitu pada halaman 11. Ini kan ada pendaftaran ya. Pertama ini saya ditanya oleh daerah. Ini kan pendaftarannya guru honorer, apakah harus linear? Karena selama ini ada juga guru yang lulusan bahasa Inggris terpaksa mengajar penjas karena di sana mereka nggak ada guru, jadi itu. Nah itu pertanyaan pertama. Yang kedua, afirmasi. Ini afirmasi kan adanya di PAN-RB ya. Nah ini ada afirmasi yang kemarin kita ingin dimasukkan, yaitu juga harus ada afirmasi bagi guru-guru yang mengajar di daerah 3T. Karena kalau daerah Bengkulu itu Bapak, buat kita sampaikan 3T-nya sangat banyak sekali. Misalnya harus pergi, mereka naik motor 35 jalan kaki dan sebagainya. Nah ini harus ada afirmasi untuk daerah 3T. Dan selanjutnya yang paling penting pada hari ini, seperti yang disampaikan saudaraku Ibu Sakinah tadi, saya juga ingin baru terbukalah mata saya karena adanya Permendagri nomor 6 tahun 2021 pada pasal 2, bahwa di situ adalah dibayar P3K ini kan dibayarkan oleh APBD, tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Nah inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran. Saya dari daerah pemilihan Bengkulu Ibu, dan Bengkulu Selatan 0 mengirimkan calon karena dia menghitung APBD-nya itu tidak mencukupi. Nah, seperti sudah disampaikan, belum ada peraturan regulasi yang secara tertulis dan mengenai siapa yang akan membayar. Itu sampai kemarin waktu rapat belum ada. Saya tidak tahu dari kemarin sampai hari ini tuh sudah ada atau belum. Nah ini mohon, karena inilah kemudian masalahnya, mengapa kemudian kalau Bengkulu itu ada 41% yang belum bisa mendaftar karena seluruh kabupaten dan kota serta provinsi menghitung kekuatannya. Dan kalau dikatakan tadi bahwa tidak akan menelantarkan, ya mungkin aja sih Ibu, tapi Ibu tahu nggak menelantarkannya tuh berapa sih? Guru honor itu di daerah itu hanya 200-300 ribu, apakah pantas atau layak? Kan tidak. Karena itulah sekarang P3K ini menjadi jawaban atas kerisauan kita selama ini, dan mohon kiranya kalau memang mau melakukan perekrutan atau program 1 juta yang tadi disampaikan, ini adalah program yang sangat istimewa dari saudaraku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, jadikanlah ini betul-betul yang lancar gitu. Nah, saya berharap bahwa pembiayaan ini dan bukan hanya gaji, tetapi gaji dan tunjangan dari guru betul-betul dibiayai oleh APBN. Terima kasih pimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.